Oke, ya. Pak Mike-nya, oh sudah siap. Nah, Pak Mike apa kabar? Baik, Baik, Pak Mike suaranya agak kecil ya. agak kecil. Oke, Iya, sebentar. bisa. Oke. Nah, teman-teman, ini Pak Mike nih, ini, aduh, saya kenal Pak Mike ini lucu banget. Pak Mike, waktu awal diperkenalkan bayangan saya nih, waktu belum ketemu sama sekali, dari namanya Michael Tampi, bayangan saya orangnya angker, keren begini, berwibawa gitu ya. Pas lihat orangnya, ya ampun, kaget saya. Ini orangnya sangat ramah, benar-benar rendah hati dan kocak banget gitu. Wih, saya seneng banget ketemu Pak Mike. Saya pikir bakal ada gap, ada jarak nih dengan Michael Tampi ini. Ternyata orangnya asik banget, familiar, kekeluargaannya sangat kuat banget. Saya ingat Pak Mike itu pada waktu awal kali kita pertemuan ke Bandung sengaja datang. Aduh, itu terharu banget saya itu, betul-betul Pak Mike. Luar biasa. Thank you, Kak Gun. Thank you. Waduh. Itu sangat berkesan pertemuan pertama kita. Nah, ini teman-teman profil Pak Mike saya ingin sampaikan, beliau adalah salah satu board of director di Emera Group, Mugi Rekso Abadi. Nah, Bapak Ibu bisa cek profil company dari Emera Group ya. Bidang usahanya cukup banyak, Hotel Bulgari, kemudian Hard Rock, Hagendas. Kalau ketemu Pak Mike nih, es krim Hagendas berlimpah, selalu ada. Kamsia, kamsia. Nah, sebenarnya banyak ya. Sebenarnya Pak Mike ini sebelumnya cuman baru belakangan ini aja ya dilepas ya license pemegang import Ferrari-nya, karena memang entah mengapa mungkin di Indonesia sudah kurang cocok jualan Ferrari, mendingan Avanza Pak Mike. Oke. Nah, inilah Pak Mike, orang yang betul-betul tadi saya sudah katakan bahwa orangnya sangat ramah, rendah hati, baik hati banget, dan kemudian beliau ini walaupun masih muda, ini memang sekarang nih kita melihat bahwa di zaman sekarang ini ada banyak sekali orang-orang muda yang tampil tiba-tiba menjadi konglomerat. Nah, salah satunya ini adalah Pak Michael Tampi. Malam hari ini dia akan bicara ini. Oke, Pak Mike, saya persilakan. Sebentar saya buat ini dulu ya, supaya Pak Mike bisa share filenya. Saya make a co-host. Bentar ya. Oke, sudah bisa ya Pak Mike ya? Ya. Oke, silakan Pak Mike. Oke, thank you, Kak Gun. Sama-sama. Intronya terlalu baik nih, terlalu blushing. Selamat malam, khususnya buat tim AFC Ultima 28, buat teman-teman AFC semua. Ini kesempatan yang luar biasa. Saya antara nervous juga berterima kasih banget boleh bisa ketemu di webinar hari ini. Pak Gun, suaranya pelan banget, Pak Mike. Oh, suara saya pelan banget. Ya, Pak Mike suaranya pelan banget. Saya gedein. Set. Oke. Ya. Oke, better? Lebih baik nggak, Pak? Bisa lebih besar lagi? Halo. Udah, Kak Gun? Lebih besar nggak ini? Lebih mending dari tadi sih, tapi kalau bisa lebih besar lagi lebih bagus. Oh ya? Nah, ini lebih besar. Oh ya udah, saya nggak pakai earphone kalau gitu. Ya, tanpa earphone lebih besar. Oke, sip. Oke. So, saya sedikit memperkenalkan diri sedikit lagi aja. Ya benar, saya Board of Director dari Mugi Rekso Abadi Group, sebuah perusahaan yang bergerak di lifestyle and media company. Jadi kita bergerak di media, beberapa media digital, print, dan lain-lainnya, radio. Kita ada beberapa di hampir seluruh kota-kota besar di Indonesia. Lalu ya ada beberapa brand juga di bawah kita. Mungkin ada sedikit cerita nanti mengapa Ferrari harus dilepas. Nah, banyak hal yang terjadi di tahun 2020 ini. Pertama-tama saya berharap semuanya kita di sini sehat-sehat semua.
setuju sama Kogun, dijauhkan dari sakit penyakit, terutama dari virus COVID-19 ini. Dan yang tidak bisa dihindari di kondisi saat ini adalah situasi termasuk di MRA sendiri, di mana industri kami banyak berhubungan dengan event, industri kami banyak berhubungan dengan F&B, restoran, kami punya hotel, kami punya retail chain, bahkan di seluruh saat ini bisa dibilang hampir seluruh outlet Häagen-Dazs kami terpaksa harus ditutup karena mallnya tutup anyway ya. So kondisi ini tidak terbaca sebelumnya di 2019. Yang ada adalah di 2020 rencana kami adalah justru ekspansi dan malah mau IPO. Nah, keadaan ini impact-nya besar banget Bapak Ibu, di mana banyak yang dirumahkan. Kami dari manajemen juga yang pertama mengambil keputusan untuk pay cut, memotong gaji. Kalau data hari ini yang dirilis itu adalah terjadi 1,2 juta pengangguran baru gitu. Yang tercatat bukan yang dirumahkan, itu yang PHK. 1,2 juta pengangguran yang di PHK. Sebentar. Terputus ya saya ya. Oke. Ini semuanya penyebabnya cuma satu. Sebetulnya bukan ekonomi kita yang melemah, bukan fundamental ekonomi kita yang melemah, tapi yang melemah yang memang terjadi saat ini adalah masalah virus ini yang meruntuhkan ekonomi yang bisa dibilang dunia. Hasilnya adalah kita menuju krisis. Nah, itu introduction saya. Kita saat ini ekonominya menuju resesi. Gitu. Saya ini termasuk penggemarnya Warren Buffett, investor nomor 1 di dunia yang menurut saya yang saya benar-benar idolakan ya. Di akhir 2019 dia sudah memprediksi mengenai krisis moneter, mengenai resesi yang akan terjadi 2020 ini. Tapi dengan kondisi bukan karena virus, tapi karena kondisi saat itu adanya perang dagang antara Amerika dan Cina. Gitu. So ini benar-benar situasi tidak terduga, tapi bukan berarti kita di sini berdiam diri, terutama di AFC. Good news-nya adalah pada dasarnya bisnis AFC saat ini tidak menurun sama sekali, gitu. Bahkan di bulan Maret kemarin datanya justru makin besar, gitu, meningkat. Kita harap di bulan April ini dengan banyaknya webinar, dengan banyaknya hal-hal seperti ini tetap mempertahankan bisnis kita sama-sama, bukan bisnisnya Pak Ernest saja, saya saja, tapi terutama bisnis teman-teman sekalian. Oke. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai materi mengenai tiga jalan untuk melindungi diri kita secara finansial selama COVID-19 crisis ini. Nah, ini sebetulnya hal yang praktikal, hal yang di luar keadaan menuju resesi, di luar keadaan menuju krisis ini, semua saya bilang knowledge, semua pengetahuan ini bisa dipraktekkan sebetulnya. Jadi di luar keadaan kita sekarang. Oke, yang akan kita pelajari, saya pakai bahasa Inggris. Yang akan kita pelajari adalah satu metode 50 30 20 budgeting. Oke. 50 30 20 budgeting. Ini adalah metode yang sangat simpel, bisa dipraktekin semua orang, terutama kita secara individu, dan ini sebetulnya metode yang sangat amat umum di dunia gitu. Bahkan financial planner banyak yang memakai metode ini juga, 50 30 20 budgeting. Nanti kita lihat seperti apa. Kemudian kita akan sedikit belajar mengenai krisis. Krisis itu adalah danger dan opportunity. Kemudian side hustling adalah sebetulnya di keadaan kayak gini kita harus punya usaha lebih, dalam arti banyak yang terganggu bisnisnya, kita mesti melakukan sesuatu, mesti melakukan pekerjaan lain, mesti melakukan hal-hal di luar kebiasaan kita. Apa yang harus kita lakukan sih basically?
Oke, tanpa lama-lama lagi, saya start dengan 50-30-20 budgeting. Ini sekali lagi bukan metode saya yang buat, bukan, saya nggak segitu pintarnya juga. Jadi ini adalah metode berdasar yang dibuat oleh teman-teman di financial planning. Oke, intinya adalah kita membagi pendapatan kita yang sudah dipotong pajak. Jadi net income-nya kita. Jadi kalau misalnya pendapatan kita misalnya 11 juta, habis itu ada potong pajak 1 juta, berarti 10 juta itu adalah net income kita. Oke, itu akan dialokasikan kepada 50% apa yang kita butuh, needs. 50% apa yang kita butuh, kemudian 30% apa yang kita mau, dan 20% itu biasanya ke pembayaran hutang dan investment atau saving. Oke. Nah. Oops. Sorry. Sebentar, sorry, sedikit technical problem. Saya punya PowerPoint. Sorry. Sorry, kedengaran nggak ya? Halo, Pak Gun, sebentar. Saya ada sedikit. Saya punya kedengaran. PowerPoint crash. Oh, oke, nggak apa-apa, sambil restart aja. Oke. Bentar ya. Oke. Oh, good. Sebentar saya restart laptop saya, boleh? Boleh, nggak apa-apa. Oke, saya keluar sebentar ya. Oke, nggak masalah. Oke. Ya, sambil menunggu Pak Mike merestart komputernya, saya ingin bercerita tentang satu keadaan di mana saat ini semua pakar ekonomi memprediksikan bahaya COVID ini akan dampaknya panjang ya. Kemarin beberapa rekan-rekan pengusaha dan banyak teman-teman di industri, baik itu pabrik-pabrik garment, tekstil, kawan-kawan saya semua memprediksikan mereka hanya mengalokasikan kekuatan budgetnya itu untuk 3 bulan loh. Setelah 3 bulan ke depan, kalau sampai kondisi ini tidak ada recovery, maka dampaknya akan sangat-sangat berbahaya sekali. Nah, kita di sini akan bersama-sama belajar, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Mike nanti, bahwa ini sebetulnya baru tadi pendahuluan ya tentang 50, 30, dan 20. Nah, nanti kita akan mendengarkan lebih jelas lagi tentang apa yang disampaikan, karena Pak Mike ini dia adalah seorang orang ahli finance lah sebetulnya ya. Nah, beliau sangat bisa mengatur dalam segala keadaan untuk cara-cara kita melakukan investasi dan sebagainya secara global melihat keadaan seperti ini, karena memang
Pak Mike ini koneksinya juga dengan pemerintahan cukup oke, jadi sedikit banyak nanti kita akan mendengarkan banyak informasi-informasi penting yang akan kita serap pada malam hari ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mohon bersabar, ini secara teknis tadi ada gangguan, komputernya sedang di restart gitu ya. Nah ini saya lihat ada, ini ada siapa, Pak Mansur ya? Nah, ini banyak teman-teman dari luar kota, ada dari Semarang, ada dari mana-mana nih, ada dari Jakarta, ini Pak Tommy, sahabat saya di Astra juga, luar biasa nih Pak Tommy malam hari ini bisa hadir. Terus, malam Pak. Ya, malam Pak Tommy. Nah, ini ya. Ada siapa ya, Ibu Pipi juga Silvi Lim, ini istrinya Pak Michael Tampi juga hadir, dan Ibu Nda terkasih, Tante Linda juga ada gitu ya. Ya, kita malam hari ini bisa sama-sama berkumpul di webinar walaupun kita kondisinya masing-masing harus bekerja dari rumah, berdiam dari rumah, tapi dengan adanya Zoom ini kita tertolong ya, jadi kita bisa sama-sama bertemu bertatap muka lewat online gitu. Jadi Bapak Ibu yang biasa sudah menggunakan Zoom ini akan sangat menolong. Woi, ada Luis. Halo Luis. Luis ada di Kanada. Apa kabar Luis? Gimana Kanada? Kan Kanada, Melbourne. Iya, Melbourne. Ya, nggak bisa pulang ya ke Indonesia ya? Nggak bisa. Belum bisa. Oh, di sana gimana kondisinya? Masih lockdown? Kalau di sini isolasinya itu semi lockdown, tapi jadi kita tuh bisa keluar itu cuman dengan misalnya pertama kalau kita pergi groceries itu pun gimana ya, mesti jaga jarak ya antara 1,5 meter gitu ya, dengan setiap ngantri antara kita ketemu di pasar gitu, terus walaupun cuma jalan di jalanan kita harus jaga jarak 1,5 meter gitu. Terus boleh keluar itu kalau juga selain groceries, kalau mau ke dokter atau kalau mau kerja. Jadi kalau misalnya nih kita lagi nyetir ya, terus tiba-tiba polisi stop gitu, itu harus kasih explanation kenapa kita di jalan. Jadi itu semi lockdown gitu. Nggak benar-benar lockdown, tapi ya memang di mana-mana sepi ya, restoran-restoran banyak yang tutup. Cuman kalau orang Australia enaknya mereka dapat santunan dari pemerintah kayak begitu. Aduh, mohon maaf, ini siapa yang bersedia menjadi relawan? Harus keluar satu orang, ini udah kuotanya sudah full 100, Pak Michael Tampi tidak bisa masuk jadinya. Atau yang pakai dua gadget nggak? Kalau ada yang pakai 2 gadget, tolong dong dimatikan yang satunya, karena ini Pak Mike nggak bisa masuk. Oh, udah ada yang masuk keluar itu kayaknya. Udah ya. Ini ya, oke, makasih udah 95, oke. Sorry, tadi terpaksa kepotong lagi ngobrol sama Lois. Pak Michael telepon dia. Iya, nggak bisa masuk katanya. Nah, ini udah. Okay. Iya, si Mr. Handsome-nya udah datang lagi nih. Sorry ya. Sorry, ada yang terdepak satu, sorry ya. Ada relawan barusan. Oke. Oke, sorry banget technical problem. Aduh. Oke, saya balik lagi. Oke, jadi Bapak Ibu boleh dicatat aja kalau 50% itu, saya kembali lagi, perhitungannya adalah net income after tax. Jadi net income kita berapa, netnya yang kita terima, itu yang diperhitungkan sebagai di metode ini. Jadi 50% dimasukin
50% sebagai needs, apa yang kita butuhkan, ntar kita lebih detail lagi, 30% apa yang kita mau, 20% debt, pinjaman dan savings atau investment. Oke. Gimana sih cara makainya? Satu, step pertama, seperti tadi dibilang, kita harus benar-benar hitung berapa net income kita. Pokoknya berapa, kalau kita kan di AFC mungkin cukup fluktuatif ya, tergantung dengan kita punya bisnis. Nah, itu tapi kita ambil average-nya. Say yang kita ambil biasanya 3-6 bulan performance yang sudah ada. Itu yang dijadikan rata-rata penghasilan kita. Net income-nya kita setelah dikurangin tax yang masuk ke rekening selama 3 bulan atau 6 bulan di average. Gitu. Sangat simple. Jadi intinya adalah kita harus tahu banget nih, sebetulnya hari ini, bulan ini, kita mesti tahu berapa sih sebetulnya rata-rata income saya, seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua, 50%. Misalnya kalau saya biasanya ngobrol begini pakai asumsi angka 10 juta. Cuman kalau 10 juta kayaknya malu-maluin nih kalau diketawain sama teman-teman ya. Kalau 10 juta di AFC, wah ini kok gampang banget nih. Mungkin kita ngomongin pendapatan net income 50 juta per bulan. Oke. Nah, dari pendapatan net income 50 juta per bulan itu langsung 50%-nya. 50%-nya yaitu 25 juta. Misalnya di 25 juta adalah dimasukkan ke dalam budget yang kita butuhkan. Apa sih yang kita butuhkan? Definisinya apa? Sebetulnya apapun yang kita perlukan, yang kalau ini tidak dibayar, maka kehidupan kita akan menderita. Gitu. Contohnya ya nggak mungkin kita nggak beli makanan pokok, sembako, beli makanan, beli keperluan rumah tangga. Nggak mungkin kita nggak bayar yang namanya listrik, nggak beli gas, air, dan zaman sekarang internet gitu. Di rumah punya internet mahal-mahal. Ini saya sekalian curhat, punya internet mahal-mahal, tapi waduh naik turunnya ampun deh ini. Apalagi di zaman work from home ini kayaknya rebut-rebutan internet semakin tinggi, jadi aduh nggak stabil sekali. Nah ini curcol namanya. Oke, housing cost ya ini kayak misalnya sewa, terus ini biaya cicilan rumah, kemudian ya ini groceries, kebutuhan rumah tangga hari-hari, kebutuhan kesehatan, ini termasuk AFC nih jajan nih. Kemudian transportasi saat ini enaknya kita relatively berkurang ya, karena yang biasanya setiap minggu pasti isi bensin sekarang udah enggak seperti itu. Kemudian baju mungkin ada bulanan tapi yang minimum aja sesuai kebutuhan, bukan yang ada kan yang benar-benar beli baju itu sampai berlebihan gitu. Begitu setiap hari kayak bingung pakai baju apa bukan karena nggak ada baju, bingung pakai baju apa karena bajunya kebanyakan. Itu terjadi, bukan begitu ibu-ibu? Oke, ingat ya, jadi dari 50 juta ini asumsinya kita 50 juta, 50%-nya langsung dialokasikan kepada hal-hal yang kita butuhkan. Oke, kalau bisa dari misalnya, ternyata dari 50 juta kita cuman kepake 20 juta, ya bagus. Gitu, 5 jutanya bisa kita alokasikan ke saving atau investment, bukan ke apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau ya. Oke, so kemudian 30 ini sebetulnya dimasukkan dalam kategori yang namanya not a necessary expense. Jadi pengeluaran yang kita tidak terlalu perlu, pengeluaran yang intinya sebetulnya kalau kita nggak melakukan itu, nggak mati juga, ya kan, nggak suffer juga. Contoh kalau anak-anak muda saat ini yang namanya beli kopi tuh tiap hari, kopi segelas itu bisa 40.000, bisa 50.000, dikali 30 hari aja udah bisa berapa? Oke. Nah itu hal-hal yang
30% ini kembali lagi 30% itu 30% ini adalah hal-hal yang kita ingini, need. Contohnya pergi keluar makan gitu. Sekarang kan berkurang banget ya kita pergi keluar makan, tapi ternyata GoFood-nya makin banyak ya. Mungkin bisa dipikirin lagi, kita bisa masak di rumah seperti itu. Cable TV sekarang ini teman-teman terutama dia teman-teman kita semua yang ada di rumah malah lebih banyak langganan Netflix. Udah punya cable TV, nambah lagi Netflix. Netflix nggak cukup, tambah lagi streaming yang lain, tambah lagi streaming yang lain. Ini termasuk hal-hal yang 30% itu yang sebetulnya kalau nggak ada pun nggak apa-apa gitu. Kemudian nah ini kayak subscription, ini kayak Netflix dan teman-teman give hadiah buat ulang tahun, hadiah buat apapun ya. Contohnya hadiah-hadiah ini adalah termasuk sesuatu yang kita nggak butuhin. Nah, holiday masih dimasukkan, liburan masih dimasukkan dalam kategori yang sebenarnya tidak perlu-perlu amat. Saya ya syukur-syukur kalau sama AFC malah dapat ini ya, malah dapat liburannya gratis. Sayang terpending dulu nih, mohon bersabar. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, mengenai holiday ini juga termasuk hal yang sebetulnya bukan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, nggak ada juga nggak apa-apa. Jadi jangan dipikir, jangan dimasukkan nih, karena harus saya akui trennya dunia ini saat ini ke holiday itu dimasukkan sebagai kebutuhan pokok. Okay? So be careful with that, bahwa holiday itu adalah termasuk kebutuhan yang kita bukan yang kita mau, gitu, tapi bukan yang kita perlukan, tapi yang kita mau nih. Terus entertainment, ke bioskop, ke bar, karaoke dan lain-lain, itu semua masuk di 30% ini. Oke, jadi misalnya kita tadi pendapatannya 50 juta, oke, 30%-nya berapa? 15 juta berarti ya. Berarti 30%-nya itu 15 juta. Ini yang budget yang boleh dialokasikan untuk hal-hal seperti ini adalah hanya 15 juta. Tadi yang needs itu 25 juta. Oke. Clear? Nah, kemudian ini sebetulnya yang sangat kita perlukan selain tapi yang sangat sering dilupakan. Nah, 20% adalah dimasukkan dalam budget savings and debt. Ini kalau saya biasanya kalau saya ngajar ini namanya bukan saving and debt lagi, tapi saving and investment. Oke. Jadi bukan debt lagi. Saya biasanya ngajar dengan kita debt ini dimasukkan ke hal-hal yang harus selesai. Saya masukkan biasanya di hal-hal yang utama gitu, kayak KPR lah, itu harus didahulukan untuk pembayarannya. Oke, nah 20% ini yang pertama harus kita buat adalah yang namanya emergency fund atau dana darurat. Dana darurat ini saya berharap Bapak Ibu udah cukup mengerti kebutuhannya, udah cukup mengerti definisi dari dana darurat, diperlukannya dana darurat itu seperti apa. Jadi dana darurat adalah dana yang harus kita alokasikan sebesar 6 bulan dari penghasilan kita, 6 bulan dari kebutuhan kita, kebutuhan utama kita yang 50% tadi, yang tidak boleh terganggu, yang tidak boleh diutak-atik. Kenapa kita butuh emergency fund ini? Contoh kita punya penghasilan 50 juta tadi, oke? Dan 50%-nya adalah untuk kebutuhan yang kita sangat amat butuh. Kalau kita nggak penuhi, maka hidup kita dalam bahaya. Tadi kan gitu ya, 25 juta. Angka 25 juta ini kita harus kalikan 6 bulan.
Ini sama dengan emergency fund kita. Oke. Berapa? Itu jadi 150 juta. Oke. Jadi emergency fund ini kita harus ada. Gunanya buat apa sih? Contoh, Bapak Ibu dengan banyaknya layoff seperti ini, pemutusan hubungan kerja yang begitu banyak, dengan adanya emergency fund 150 juta ini, kebutuhan kita yang utama ini tidak akan terganggu. Gitu. Kita akan tetap hidup dengan standar hidup yang wajar, yang kebutuhan pokoknya kita sehari-hari, bulanannya kita sehari-hari kita bisa terpenuhi, KPR kita bisa terbayarkan, kita tetap bisa makan dengan baik, kebutuhan untuk kesehatan tetap tercukupi dengan baik, tetap bisa beli baju, karena kita punya 150 juta ini emergency fund selama 6 bulan yang memang sudah kita siapkan kalau terjadi apa-apa. Kalau terjadi apa-apa, terutama bila orang yang di dalam orang yang di dalam keluarga itu, misalnya saya amit-amit terkena PHK, kemudian hilang penghasilan, ya kan? Suddenly hilang penghasilan tuh, stresnya nggak kebayang lagi kayak apa. Tapi itu bisa tercover dengan dana emergency fund ini. Keluarga kita akan terjaga dengan adanya emergency fund ini. Jumlahnya cukup 6 bulan dikali 25 juta yang contoh yang tadi ya. Jadi nggak semua orang harus punya dana 150 juta. Diambil dari dia punya 50% dari net income-nya dia tadi. Oke. So kalau saya pribadi menyarankan sebisa mungkin yang alokasi 30% itu bisa ditekan serendah-rendahnya di saat-saat kayak gini, di saat-saat krisis menuju krisis seperti ini, menuju resesi seperti ini, alokasi yang 30% ini sebisa mungkin ditekan gitu. Saya sendiri coba cut beberapa cost yang ada di sini, kemudian hati-hati dengan makanan yang kita keluarkan, dan dalam arti biayanya biasanya ini udah bagus nih, biaya makan-makan di luarnya berkurang, ternyata malah kebobolan dari GoFood-nya yang banyak. Itu hati-hati. Itu biaya yang biasa entertain orang di luar saat ini berkurang jauh. Nah, dengan situasi kayak gini, biaya nonton lah, biaya bioskop, dengan ada situasi kayak gini, mestinya yang 30% ini bisa kita alokasikan ke sini. Lebih banyak savings, lebih banyak investment, terutama yang pertama harus dilakukan adalah membuat emergency fund. Emergency fund ini saya sangat sarankan ditaruh di satu rekening berbeda yang tidak dapat diakses dengan mudah. Kemudian saya sangat sarankan tidak ditaruh di instrumen investasi yang terlalu resikonya tinggi, gitu ya, dan tidak ditaruh di sesuatu yang sifatnya tidak liquid, susah diambil, gitu. Contoh, kita masukin di deposito, gitu. Nah, kalau di saat-saat normal, emergency fund ditaruh di deposito itu nggak apa-apa, gitu. Toh di break kita cuman cuman bunganya tidak dibayar. Tapi kalau di kondisi saat ini, di mana saat kita mungkin malah membutuhkan dana ini sewaktu-waktu, dipindahkan ke rekening saving biasa aja, seperti itu. Jadi sifatnya dana darurat ini harus liquid, itu tidak ditaruh di sesuatu yang sifatnya high risk. Contohnya saham, jangan dimasukkan ke sana. Oke. Nah, jadi saya rekap dulu sesuai dengan judulnya, 3 jalan untuk melindungi kita dari guncangan finansial di COVID-19 ini. Nomor 1, 50, 30, 20 budgeting. Kalau ada pertanyaan, monggo ditanya dulu, atau nanti ya Kak Gun ya?
Kogunya masih. Nyamannya gimana Pak Mike? Mau di open sekarang atau nanti? Terserah. Oke. Nanti aja deh kalau gitu. Oke. Oke. Jadi saya rekap sedikit karena ini metode dasar, metode yang semuanya saya sangat sarankan bisa menggunakan metode ini. Satu, kembali lagi hitung kita punya net income kita setelah tax gitu. Net income kita itu berapa? Oke, yang kedua, ingat kita harus bikin list. Jadi homeworknya buat teman-teman, buat rekan-rekan Bapak Ibu di sini adalah tugasnya abis ini adalah benar-benar bikin list apa sih yang gue butuhin untuk kebutuhan bulanan dan berapa sih biayanya gitu ya, setiap bulan. Jangan-jangan lebih daripada 50%, jangan-jangan over budget, jangan-jangan 60% dari pendapatan kita habis di sini. Oke. Kemudian 30% kita bikin listnya juga apa sih yang kita mau gitu, yang bukan kebutuhan dasar kita tapi ada di rumah tangga kita. Itu dibuat listnya, dihitung juga, keluar angkanya, ntar dilihat apakah lebih dari 30% atau enggak, syukur-syukur di bawah. Kemudian saving and investment, ini dialokasiin sekali lagi 20%. Jadi dari 50 juta, 20%-nya itu adalah 20%-nya adalah 10 juta. 10 juta per bulan untuk investment gitu. Saya karena saya selain bekerja di Mugi Rekso Abadi, sebetulnya saya kalau di market di dunia bisnis lebih banyak dikenal sebagai investor. Nah, saya invest di beberapa company di baik itu sektor real maupun di sektor digital. Ada beberapa company yang saya dirikan. Jadi basic saya sebetulnya itu lebih banyak di investment, termasuk di MRA saya yang megang investmentnya. Kita nih MRA harus invest di bisnis apa nih, bisnis baru apa nih, kita harus invest di kita harus akuisisi apa. Kebetulan saya juga yang megang divisi itu di MRA. Nah, investment ini saya akan ngobrol sedikit lebih panjang, bukan panjang sih, saya tambahin mengenai investment ini. Saya sangat menyarankan Bapak Ibu, teman-teman, keluarga AFC itu mengenal bagaimana seorang investor terbaik di Indonesia, di dunia yang pernah ada, Warren Buffett, bagaimana dia menginvestasikan uangnya. Oke. Jadi sangat disarankan untuk menjadikan nama ini, saya bilang. Ini untuk jadi orang yang harus kita lihat bagaimana dia hidup, bagaimana dia menginvestasikan dirinya, bagaimana lifestyle-nya dia. Oke. Nah, saya share sedikit mengenai investment. Sebetulnya pada saat ini adalah saat-saat terbaik kalau kita punya cash, saat-saat terbaik untuk melakukan investasi, di mana justru saat-saat resesi, saat-saat saat-saat harga-harga perusahaan, harga-harga saham itu menjadi lebih murah, di situ saat terbaik untuk kita berinvestasi dengan catatan bahwa keuangan kita sehat, cash flow kita sehat, keluarga kita sudah tercover dengan keuangan kita saat ini. Itu catatannya ya. Oke. Nah, saya nextnya, jadi step pertama adalah praktekkan konsep 50-30-20 budgeting dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita. Budget. Oke. Yang kedua, yang namanya krisis. Nah, ini saya suka banget nih, yang saya selalu pegang. Dalam tulisan Cina, tulisan Chinese itu, krisis itu terdiri dari dua karakter. Yang satu adalah danger, yang kedua adalah opportunity. Sebetulnya kunci kedua adalah
kunci kedua dalam menghadapi situasi kita saat ini adalah yang namanya mental. Oke. Kita perlu benar-benar berada di kondisi mental terbaik saat ini untuk menghadapi stresnya berita-berita saat ini, oke. Penyebaran virus saat ini yang kita terima setiap kali gitu ya. Terus belum lagi ditambah dengan WhatsApp group yang ada yang aneh-aneh gitu ya, berita-berita hoax gitu menjadi konsumsi kita setiap hari, berita-berita yang membuat kita tidak tenang, berita-berita yang membuat mental kita jatuh seperti itu berbahaya justru di kondisi-kondisi saat ini. Jadi saya saat ini sangat menyarankan bahwa mindsetnya kita semua di sini satu keluarga AFC adalah di dalam krisis itu ada danger tapi ada opportunity. Kita harus memiliki mental bahwa opportunity itu selalu ada, terutama di saat-saat ini. Oke, jadi kuncinya terutama untuk keuangan Bapak Ibu, gimana misalnya pertanyaannya adalah gimana kalau ternyata memang keuangan saya memang udah lagi susah gitu loh, emang lagi berantakan. Terus gimana? Kan nggak gampang melakukan apa yang disebut tadi ya 50-30-20 budgeting, enak banget lakukannya kalau keadaan kita baik-baik. Gimana kalau misalnya justru usaha bisnis kita yang terutama malah lagi rontok gitu ya, kemudian utangnya banyak gitu, belum lagi supply customer bayarnya mundur gitu. Oke. Again, apapun tips yang kita terima, apapun knowledge, pengetahuan yang kita punya saat ini itu nggak akan kehebatan kita kayak apapun tidak akan bisa kita pakai dengan baik, dengan maksimal kalau mentalnya setiap hari udah jatuh aja. Jadi kayak udah nggak bisa tidur gitu ya, udah pusing terus, sakit kepala terus gitu. Lama-lama bukan sakit karena COVID-19 tapi sakit karena stroke. Okay, so yes, kita semua saat ini di depan kita lagi ngalamin sesuatu yang tidak terduga, sesuatu yang disebut resesi. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisnis utamanya belum full di AFC, bisnis utamanya justru kena imbas dari COVID-19 ini. Bapak Ibu perlu tahu bahwa Bapak Ibu tidak sendiri gitu, banyak yang mengalaminya. Contoh, saya di MRA mengalaminya. Sangat sulit untuk menghadapi kenyataannya kembali untuk melakukan pengurangan karyawan, merumahkan karyawan. Tapi yang saya perlukan di sini adalah mental saya tetap kuat. Yang perlu saya lakukan saat ini adalah saya harus tahu bahwa apapun yang saya lakukan adalah untuk kebaikan semua pihak, tanpa mengesampingkan hak-hak dari karyawan. Contohnya seperti itu. Saya harus memastikan bahwa perusahaan berjalan dengan baik sampai keadaannya normal kembali dan bisa merangkul mereka kembali. Itu diperlukan mental. Nah, Bapak Ibu, kalaupun misalnya ada Bapak Ibu yang saat ini mengalami situasi yang kurang lebih sama seperti itu, saran saya sih ya tetap harus punya mental yang kuat. Didapat dari mana? Didapat dari punya ekosistem, punya teman-teman yang positif, punya teman-teman yang mentalnya juga baik, teman-teman yang selalu mendukung. Kalau di sini di tim ini ada Kogun, saya sangat sarankan bisa sering-sering untuk saling sharing gitu, karena saya kenal Kogun juga orangnya sangat positif. Kogun juga orang yang sangat inspiratif. Jadi buat saya teman-teman di sini harus lebih sering berkomunikasi saat ini untuk saling menguatkan. Kalau misalnya nih contoh, ternyata jangan-jangan ada di antara teman-teman di sini Bapak Ibu yang AFC-nya ternyata di kondisi gini malah makin sulit closing. Jangan dijadikan faktor untuk justru berkurang pertemuannya. Jangan dijadikan faktor untuk bukan pertemuan fisik ya, pertemuan bersama upline, pertemuan secara digital seperti ini. Gunanya buat apa? Supaya kita tetap positif, kita tetap berusaha. Saya yakin di kondisi saat ini justru
saya sambung dengan berikutnya, justru kita berada di industri yang tepat seperti itu. Nah, ini saya ambil dari data Money media namanya Money 20 atau apa itu ya, di US. Jadi dia menyebutkan bahwa network marketing is recession proof gitu. Nah, yang saya tahu juga, saya 2015 lalu saya hadiri sebuah convention mengenai bahwa sebetulnya ada dua hal di industri ini, di dunia ini yang ini tentang finance ya, konferensinya bukan tentang network marketing. Ada dua hal, yaitu network marketing dan insurance. Mereka menyebutkan ini dua bidang yang recession proof, yang sebetulnya di saat-saat seperti ini, saat global financial crisis, saat terjadinya financial crisis, itu tetap tumbuh seperti itu. By data ya, saya ngomong by data dan source-nya legit, bahwa memang network marketing termasuk hal yang selalu tumbuh gitu. Kenapa? Karena justru saat ini adalah saat dimana orang-orang sedang mencari penghasilan tambahan, side hustling. Penghasilan tambahan saya harus dari mana nih? Itu belum lagi mereka yang benar-benar kehilangan penghasilan utamanya. Benar-benar sekarang momentum di mana mereka benar-benar lagi mencari, aduh, gua harus dapat penghasilan. Apa ya? Ada kita udah banyak lah, terutama saya di rumah ini udah mulai banyak. Oh, ada lahir PO gitu ya, jualan makanan gitu dari rumah-rumah ya, bahkan ada yang kewalahan karena dia cuma masak sendiri, ternyata laku seperti itu. Banyak juga itu dari makanan dari rumahan, itu banyak sekali. Ada juga yang beralih nih, contoh beralih bisnisnya jadi jualan yang lagi laku, jualan masker lah, jualan masker masker kain dan lain-lain. Itu bagian dari usaha manusia untuk mempertahankan hidup. Usaha manusia beradaptasi dengan kondisi yang sulit dan mencari solusi untuk bertahan hidup. Nggak ada yang salah, karena ujungnya adalah bagaimana menjaga keuangan kita, sumber keuangan kita tetap ada. Kalau istilahnya jaga dapur ngebul lah ya. Nah, kembali lagi saya mau ngomong mengenai network marketing. Saya encourage Bapak Ibu benar-benar untuk tetap solid, tetap untuk banyak berkumpul, banyak punya list, punya list siapa sih prospek yang mau gue presentasiin, mau gue perkenalkan bisnis AFC seperti itu. Bahkan kalau di sini dicatat setelah 2008 financial crisis, justru network marketing itu tetap bertumbuh. Oke. Nah, saya juga nanti saya coba share lewat Kogun deh. Itu juga ada datanya. Bahkan industri network marketing itu adalah industri yang paling besar melahirkan jutawan kalau di Amerika. Gitu. Industri network marketing, sekali lagi, industri yang paling besar menghasilkan jutawan-jutawan baru di Amerika. Ya, itu nanti datanya saya share ke Kogun biar bisa disebarkan ke yang lain. Jadi memang kondisi good news-nya adalah network marketing, kita di sini sebagai satu keluarga AFC yang mengadopsi bisnis modelnya network marketing. Justru di saat-saat ini kita jangan justru down gitu. Karena apa? Saya selalu bilang gini, akhir-akhir ini di beberapa bisnis saya selalu bilang seperti ini. Kebutuhannya itu tidak berubah. Jadi orang tetap butuh makan, orang tetap butuh beli baju, orang tetap butuh bahkan kami baru buka toko sepatu dari Jepang, license dari Jepang, Atmos namanya, di Jakarta. Tokonya tutup gitu, padahal kita baru buka baru 2,5 bulan kali ya. Mallnya tutup, tokonya tutup, tapi salesnya jalan. Orang berebut
sampai harus diundi untuk beli sepatu gitu. So basically keadaan ekonominya tuh belum begitu terguncang, karena sebetulnya ekonominya itu masih dalam taraf oke, gitu, walaupun menuju resesi seperti itu. Jadi saat ini adalah momentum kita masih pada pegang, masih punya income rutin, belum sampai kehilangan income-nya. Kalaupun yang di PHK mereka mendapatkan haknya, mereka yang kena PHK justru saat ini lagi berpikir ini uang PHK-nya mau diapain gitu. Nah, disinilah kita lihat yang tadi dibilang bahwa yes ada danger, tapi jangan lupa selalu bahwa ada opportunity gitu. Opportunity ini harus yang selalu kita setiap hari setiap kita bangun pagi kita harus ingat opportunity apa yang bisa yang kita masuki hari ini. Nah, fokus kita adalah di network marketing di AFC. Jangan pernah berhenti, saran saya jangan pernah berhenti melakukan LOP secara online, secara tim, sama upline-nya, saling mendukung. Terus jangan lupa juga untuk selalu punya lead, siapa yang harus diprospek gitu. Bantu konsep kita seperti di event di keadaan seperti ini tetap sama. Konsep kita adalah membantu teman-teman, membantu mereka memiliki penghasilan yang lebih baik melalui bisnis yang saya bilang bisnis yang benar, bisnis yang legal, bisnis yang memang kita memiliki integritas di network marketing ini. Seperti itu. Oke, so dari saya segitu dulu, mungkin bisa masuk question and answer ya, Ogun. Oke, Pak Mike, terima kasih untuk sharingnya pada malam hari ini. Simple, singkat, padat, jelas sekali ya, dan bagus. Nah, ini sambil menunggu teman-teman ada pertanyaan, ya saya ingin bertanya nih Pak Mike. Oke. Di awal tadi Pak Mike bilang, nanti saya akan ceritakan kenapa alasan saya license dari Ferrari ini dilepas. Nah, ini yang saya mau dengar juga nih, Pak Mike. Oke. Jadi saya yakin tidak asing ya buat teman-teman yang pernah ikut LOP. Kalau saya yang maju gitu ya, saya seringkali selalu bilang, kuncinya kita semua itu sebetulnya berapapun penghasilan kita, mau penghasilan kita cuma 3 juta, mau penghasilan kita cuma 5 juta, atau sampai Bushido sekaligus ya. Tapi yang kuncinya adalah lifestyle kok, Gun. Gitu. Jadi saya dan terus terang saya dan CEO MRA punya kemiripan di dalam hal itu. Ya, kita melihat Ferrari itu bisnis yang keren gitu ya. Orang akan bilang wah ya keren banget punya lisensi Ferrari gitu ya. Kita jualannya Ferrari. Oke, tapi di satu pihak berapa besar sih orang yang bisa beli Ferrari gitu. Seberapa banyak orang yang bisa beli Ferrari, seberapa banyak orang yang harus beli Ferrari gitu. Jadi market size-nya sebetulnya tidak terlalu besar. Itu pertimbangan pertama. Terus yang kedua adalah kita nih MRA mulai bergeser dari sebuah perusahaan yang fokusnya di luxurious brand kayak Bulgari, Bang & Olufsen. Kita mulai bergeser strategik. Kita memang bergeser ke kelas yang lebih medium, lebih lower lagi, tapi secara brand itu masih cukup bagus seperti itu. Bahkan sebetulnya kita ada untuk otomotif, sebetulnya kita sudah ada calon penggantinya, tapi itu masih proses seperti itu. Jadi sebetulnya bukan soal mengenai simply
perubahan strategi perusahaan sih, Gun. Buat kita Ferrari itu sudah tidak kita tidak mau digambarkan lagi sebagai sebuah perusahaan yang terlalu high end. Ya, bocorannya penggantinya ambil Tesla kan? Keren, bos kita keren nih AFC nih. Aduh. Nanti mobil reward untuk member-member pakai Tesla ya, Pak Mike ya. Wah, saya sangat suggest soalnya pakai listrik. Iya, betul. Aduh. Ya, tuh teman-teman dengarkan nih, luar biasa ke depannya kita naik Tesla nih di AFC nih. Ya, makanya benar kata Pak Mike, di situasi gini memang harus positive thinking. Di balik semua ini ada opportunity gitu kan, Pak Mike ya? Pasti ada. Ya. Nah, ini contohnya juga ya, Kogon, orang dunia media. Basically saya 2017 masuk ke MRA itu karena ditugasin untuk ngeberesin media. Kita punya media tuh banyak sekali. Kita punya 13 majalah. MRA tuh benar-benar rajanya media lifestyle gitu. So saya masuk saat itu 2017, kita langsung tutup 8 brand majalah karena itu media print. Siapa lagi yang pakai, siapa lagi yang beli gitu ya. Jadi secara industri itu sunset, udah menurun sekali. Akhirnya banyak sekali kita kurangin. Padahal MRA itu besarnya di media. Nah, kita bergeser ke digital dan di saat COVID-19 ini orang sudah berpikir, wah kacau, media kacau gitu. Media benar-benar udah jatuh tertimpa tangga pula. Nah, di sini saya pribadi benar-benar encourage teman-teman di divisi media, hey, ada danger, ada opportunity. Nah, justru behaviornya orang yang terlalu banyak sekarang di depan screen, di depan handphone, mengkonsumsi media jauh lebih banyak saat ini, justru ini opportunity kita. Gitu. Jadi ada orang-orang yang melihat ini sebagai, udah habis deh, crisis. Karena media itu selama ini cari duitnya pakai lewat event kok Gun. Gitu. Kita bikin event gitu. Ternyata tanggal 4 April kemarin kami cukup mengejutkan dunia industri digital kemarin dengan melakukan live stream festival. Live stream pertama yang sangat besar sampai beberapa menteri jadi pembicaranya. Brand pun berhasil kita rangkul. Jadi itu benar-benar huge event pertama yang streaming gitu secara digital. Yang orang pikir nggak mungkin habis deh sudah event di Indonesia, ternyata kita gebrak dengan dengan live stream festival. Nah, itulah yang saya bilang semuanya udah tergantung mental, tergantung mindset kita nih saat ini. Lu mau lihat yang mana? Lu mau lihat dangernya atau lu mau lihat opportunity-nya, Gun? Ya. Oke. Itu acaranya kapan yang live stream tadi? Nah, yang pertama kemarin kita udah jalan 4 April. 4 April kemarin baru selesai dong. Iya, baru selesai minggu lalu. Loh, kok bisa? Ya? Nggak perlu kumpul massa ya acaranya? Enggak. Bener-bener semuanya digital. Oh, oke. Tanggal 4 sampai tanggal 5 kemarin bener-bener wah, itu ramai banget. Kita ekspektasinya target kita cuman ada 50 views, 50.000 unit views, tapi dalam 2 hari itu kita berhasil nembus sampai 180.000. Luar biasa ya. Iya, gitu. Jadi again, kalau case-nya balik lagi ke kita ini di network marketing di AFC, buat saya iya memang ada hambatan nih dengan kita tidak bisa face to face secara fisik ya. Gitu. Tapi bukan berarti itu menjadi stop kita gitu loh, Kogun. Jadi kayak akhirnya kan ini
ini kayak hari ini aja saya ini ke Zoom keempatnya saya nih Kok Gun. Oh, luar biasa. Dari pagi. Jadi buat saya ini jadi the new normal gitu. Lama-lama nggak apa-apa, lama-lama bahkan selesai COVID ini kita prospek orang lewat digital gini, lewat Zoom begini malah new normal jadinya. Betul. Orang akan beradaptasi, jadi nggak ada masalah buat kita. Mestinya di AFC tetap semangat, tetap terus berusaha. Yang penting prospek ya kawan. Ya. Tadi saya juga sama, saya open saja, ya istilahnya open house tapi online. Kita sama-sama, kongko sama-sama, bareng-bareng sama-sama itu siang kita ngobrol-ngobrol dengan tim, dengan para leader gitu ya, diskusi seru juga. Jadi memang situasi kayak gini dengan adanya Zoom ini menolong sekali sehingga kita bisa tatap muka, enak banget gitu dengan aplikasi Zoom ya, Pak Mike ya. Betul. Oh ya, Pak Mike, gini, kalau untuk AFC sendiri situasi kayak gini, menurut data terakhir omset datar, menurun atau malah naik? Naik kok Gun, jauh naiknya. Jadi bahkan kalau dari kita 3 bulan lalu itu sebentar 3 bulan lalu itu naiknya bisa dibilang 80% kok Gun. Wow, luar biasa sekali ya AFC ya. Ya, jadi per bulan itu 30 sampai 40% nih sampai di bulan kemarin, bulan Maret data closingnya bulan Maret kemarin. Padahal kan mestinya itu yang insentif liburannya itu udah nggak ada ya Kak Gun ya? Iya. Gitu ya, insentif untuk tripnya kan sebetulnya Maret itu udah nggak ada ya. Tapi pada kenyataannya, honestly kita dari manajemen cukup was-was karena kita jagain barang itu cukup banyak gitu ya. Kita sediain stok cukup banyak. Apakah akan menurun? Oh ternyata nggak Kak Gun sama sekali. Ini again, kalau saya kan backgroundnya bukan MLM ya, jadi Bapak Ibu tahu saya kalau ngomong juga based on realita. Saya juga nggak malu kalau misalnya ditanya apakah AFC menurun. Kalau menurun saya akan bilang menurun, kalau flat saya akan bilang flat. Tapi pada kenyataannya saat ini growth kita masih bagus, bahkan yang kami takutkan di manajemen ternyata enggak tuh. Thanks to you semua tim semua ternyata masih semangat seperti itu. Hebat penjualannya ya, luar biasa. Malah kayaknya orang berebut Utsukushi nih. Iya benar, untuk stamina imun benar. Iya, saya yang tadinya nggak begitu suka Utsukushi loh Kogun. Saya kan minum SOP. Iya, SOP terus, sekarang mau nggak mau sikat lah Utsukushi. Iya. Nah terus gini Pak Mike kan tadi sudah bercerita tentang keadaan di Emera dan ada banyak sektor-sektor yang ditutup gitu ya, karena memang situasi mallnya pada tutup gitu. Nah saran Pak Mike dengan kondisi kayak gini, tentunya kan Pak Mike aja di bisnis konvensional merasakan seperti itu, tentu masyarakat juga akan mengalami hal yang sama. Nah bagi Pak Mike sendiri berkaitan dengan AFC, dengan bisnis di MLM yang tadi dikasih keterangan bahwa tahun 2008 ini adalah merupakan bisnis yang recession proof. Iya, betul. Bisnis yang sangat baik lah gitu ya. Bahkan Mahathir Mohamad juga memprediksi 2020, ini ramalan Mahathir Mohamad tepat sekali loh. Mahathir Mohamad memprediksi 2020 bahwa bisnis yang terbaik adalah MLM. Itu saya dapat tulisan Mahathir Mohamad pada tahun 2015. Artinya 5 tahun sebelumnya dia sudah memprediksi bahwa 2020 adalah bisnis MLM yang paling the best menurut dia gitu ya. Nah, Pak Mike sendiri kan ada di asosiasi AP2LI dan sebagainya. Mungkin bisa cerita Pak Mike tentang keadaan sebetulnya kaitan dengan MLM, dengan AFC dan sebagainya, bisa sharing ke teman-teman gitu. Ya, benar Kogun, thank you. Ya, saya juga kebetulan cukup aktif
malah kayaknya lebih sering aktif di AP2LI daripada di AFC-nya. Karena AFC udah ada Pak Ernest lah ya. Dia udah canggih dia mah Pak Ernest. Kalau di AP2LI itu terus terang ya, kita semuanya awalnya juga melihat situasi COVID-19 ini sesuatu yang mengerikan, bisa dibilang kayak gitu. Karena apa? Karena mindsetnya kita adalah bahwa MLM itu harus melakukan pertemuan, LOP, kumpul-kumpul dalam jumlah besar gitu. Terus ngundang motivator, seperti itu. Yang biasa bisnis modelnya yang terjadi selama ini seperti itu. Nah, kita di AFC sendiri bukan berarti kita tidak mengkhawatirkan itu pada awalnya gitu, karena kita cukup wah iya benar juga ya, gimana ya, karena selalu LOP itu yang justru membuat teman-teman ini makin semangat dan potensial untuk closingnya lebih tinggi. Itu seharusnya, tapi yang terjadi sekali lagi karena adaptasi manusia itu dalam 3 minggu ini cukup baik. Ini benar-benar terlihat Kogun bahwa teman-teman di AP2LI juga secara cepat beradaptasi nih dengan fasilitas Zoom, dengan fasilitas Google Meetup. Mereka melakukan hal yang sama dengan kita. Jadi mau nggak mau ya semua orang ya. Mau nggak mau dan tetap jalan seperti itu. Nah, satu faktor yang AFC menurut saya ini blessing juga, bahwa industri kita yang AFC pilih adalah multivitamin, Kogun. Betul. Ya kan? Ada teman-teman yang contoh MLM-nya itu adalah booster buat bahan bakar kendaraan. Dengan kondisi gini, kendaraan dibatasi, mobilitas kita dibatasi, jalan-jalan ditutup, itu kebutuhan orang untuk membeli produk tersebut jauh berkurang, ya kan? Ya pasti. Kita bersyukur di AFC itu kita memilih multivitamin sebetulnya, Kogun. Jadi justru di saat-saat ini semakin valid lah, selain bisnis model kita MLM, network marketing, tapi dengan produk kita yang udah terbukti justru makin bagus, Kogun, gitu. Jadi nggak ya, saya bisa bilang nggak semua MLM masih sebagus kita, gitu. Nggak semua network marketing masih sebagus kita. Kita masih cukup diberkati karena kita ada di memiliki produk yang tepat. Ya. Dengan krisis seperti ini, Kogun. Betul. Oke. Jadi memang nggak kebetulan lah ya semuanya ya. Jadi saya melihat gini loh Pak Mike, ini AFC ini berbeda sekali gitu. Kalau saya melihat sejak awal saya gabung mengikuti perjalanan di AFC, ini sepertinya memang AFC didesain dan dibuat untuk situasi yang sudah dipersiapkan yang tidak pernah terpikirkan oleh kita loh. Ternyata kita nggak pernah ngerti sekarang AFC dipanggil untuk jadi berkat buat banyak orang gitu. Iya. Baik secara produknya maupun juga secara plan bisnisnya, sehingga orang dalam situasi sulit seperti ini banyak yang tertolong dari bisnis kita di AFC, Pak Mike, gitu kan? Betul. Iya, gitu. Dan mungkin Bapak Ibu di sini perlu saya tambahin juga, kita juga nggak tinggal diam. AFC sendiri menyumbang APD itu value-nya sampai 1 miliar. Luar biasa ya. Iya, kita sumbang ke teman-teman dokter, teman-teman paramedik yang memang paling berbahaya terkena virus COVID ini, dan memang mereka di lapangan benar-benar berteriak-teriak bahwa kebutuhan APD itu sulit sekali gitu. Kita sudah menyalurkan bertahap karena yang kita pesan bukan yang biasa-biasa, Kogun. Yang kita pesan benar-benar standar internasional dari Sritex itu. Oke. Per piece-nya itu 1 juta, Kogun. Jadi bukan yang berapa puluh ribu.
per piece-nya satu harga bajunya itu 1 juta. Itu mulai kemarin kita udah dapat, minggu ini kita udah dapat, hari apa ya, hari Rabu kalau nggak salah, dan kita udah mulai salurkan ke rumah sakit. Dan kalau biasanya nih Kogun banyak yang cari apa yang kita kasih ditonjol-tonjolin, kalau ini kayaknya kita silent. Ya, betul. Walaupun sebenarnya kegiatan AFC untuk donasi, untuk kegiatan sosial, yang saya tahu aja nih, yang enggak, yang silent sih saya nggak tahu deh ya. Yang saya tahu aja, gempa di Lombok, AFC peduli gitu kan, memberi bantuan. Kemudian di Papua ada membangun sekolah-sekolah di desa-desa gitu kan, itu yang dilakukan oleh AFC. Kemudian situasi COVID gini membantu juga. Nah, bahkan kalau nggak salah nih, ada 600 orang yang nggak mampu obat, AFC bantu, disupport secara produk ya. Begitu ya Pak Mike ya? Atau lebih dari 600 tuh? Kalau data itunya untuk yang obat, Kogun saya belum dapat. Saya lebih banyak involve di di APD. APD, oke. Gitu, Kogun. Ya. Nah, ini ada yang angkat tangan nih, Ko Ahwi sudah dari tadi dia raise hand. Mungkin Ko Ahwi ada yang mau ditanyakan. Sebentar, mana ya Ko Ahwi ini? Hadianto Lim, saya buka dulu sebentar. Nggak ada, Kogun, nggak ada. Oh, nggak ada. Aja, kenapa angkat tangan? Mau jadi pembicara ya? Mau gantiin Pak Mike ya? Enggak. Tadi ada member Kogun. Tadi mau keluar bentar ke WA, salah kepencet. Oke. Ya, makasih Ko Ahwi. Nah, teman-teman, ini seru banget ya kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Mike. Nah, dari tadi saya terus yang bertanya kepada Pak Mike. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan boleh melalui chatting atau mau tanya langsung, silakan. Pak Mansur mungkin mau bertanya, Pak Mansur? Oke, Pak Mansur, saya sudah buka mic-nya. Silakan Pak kalau ada pertanyaan. Saya sih tadi lagi chat ini sih Pak Gun. Terima kasih sih. Selamat malam Pak Mike. Malam Pak. Ya, ketemu lagi walaupun hanya lewat online ya. Semoga bisa ke Makassar lagi makan ini. Atau saudara. Mike mau nanya nih. Belakangnya Tesla. Teman-teman kan udah pada banyak yang kirim ke Malaysia, yang kirim. Yang kirim ke Malaysia gimana sih Pak Mike? Saya alhamdulillah sih udah beberapa kali kirim ke sana, cuma lewat kantor pos lama banget baru tiba. Ya. Untuk AFC di Malaysia ya, Pak Mansur. Ya. Terus terang, sorry nih saya kalau yang ini juga saya serahkan saya nggak bisa jawab terus terang karena ini masih ada di bagian Pak Ernest nih, Pak Mansur. Oh. Gitu. Siap. Ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Atau ada yang ingin dikirimkan Häagen-Dazs? APD. Ya, ada yang tanya di chat tuh. Siapa nih Pak Budiman ya? Iya. Pak Budiman, ada yang mau ditanya? Mau tanya APD bisa dikirim ke Batam nggak? Dikirim surat aja. Ke mana? Sebentar ya Pak Sete. Kalau APD permohonan APD ke Niko. Iya. Alamat di mana Pak? Di alamat kantor aja. Ini dengan siapa Pak? Sorry Pak tadi. Budiman. Pak Budiman ya? Iya. Nanti contohnya dikasih ke Kogun ya. Ya, boleh. Oke, Pak Budiman, terima kasih. Ya.
Ada yang nanya di chat tuh, Pak Michael sehari minum es kopi berapa saset? Mana saya ini mama kok mewah. Pak Michael minum SOP satu hari berapa saset? Satu. Kusukusi satu. Tiap pagi. Ini kentam ini. Rutin ya? Rutin saya bolong-bolong. Tapi saya rutin hilang silindernya. Lutin siap ya? Lutin siap saya ya hilang silindernya loh Kak Gun. Oh, minum lutin siap, silindernya hilang ya? Iya. Waktu itu ada ya testimoni saya, ya. Ada waktu itu udah pernah bikin testimoni saya hilang silinder. Saya minum 2 bulan. 2 bulan ya, Pi? 2 bulan kurang lebih. Tiap hari. Waktu itu saya juga nggak cuman mau ngetes aja produk waktu itu bener-bener baru kita terus redeem. Saya minum terus kok hilang silinder saya. Setuju Pak Mike, ini lutinnya bagus sekali. Kenapa? Saya rasakan sendiri bahwa saya biasanya mata saya tuh setiap berapa menit harus dikasih tetesan obat mata. Kalau nggak perih banget. Nah, sejak saya minum lutin, saya nggak pernah lagi ditetesin loh sekarang. Padahal itu penyakit udah bertahun-tahun saya. Sampai saya selalu kantongin obat tetes mata. Setiap berapa menit perih, matanya kering gitu. Nah, sejak minum lutin sekarang, nggak pernah lagi pakai obat tetes mata. Memang saya akui nih, lutin siap dari AFC bagus banget. Bagus banget. Thank you, Gogon. Ya. Nih, Pak Mike ada pertanyaan. Emera Group kan salah satunya bisnis hotel. Nah, gimana kondisi terupdate Bulgari Hotel Bali dan Hard Rock Hotel Bali? Nah, ini. Aduh. Ini pertanyaannya nggak ada yang mau dari materi. Ini antara saya terlalu jelas atau udah pada terlalu pinter. Oke. Pertanyaannya berat banget, terus terang nih sangat amat berat pertanyaannya Hard Rock Bali sama Bulgari. Bali itu termasuk sektor pariwisata yang paling kena sangat amat besar saat ini. Yang bisa saya ngomong saat ini ya memang kedua hotel tersebut lagi efisiensinya juga lagi besar-besaran. Karena okupansi rate-nya mah hampir nggak ada. Hampir nggak ada, saya bilangnya bukan cuma 20%, 10%, hampir nggak ada. Gitu. Ya memang bisnis hotel sekarang lagi ya memprihatinkan lah ya, ada 1.000 lebih hotel kan ditutup ya. Iya. Termasuk punya keluarga CEO kami yang di Jakarta mah udah totally ditutup kok sampai 3 bulan ke depan. Oh, oke. Ini ada pertanyaan, lutin siap boleh diminum untuk anak-anak minimal umur berapa? Kita umur 7 tahun tiap hari minum. Sebentar. Kebetulan anak-anak saya minum tiap hari. Tiap hari ya, lutin tiap ya? Hari, umur 7. Oh, oke. Jadi aman ya itu untuk anak-anak pun nggak ada masalah ya Pak Mike ya? Kok malah anak gue yang kedua 2,5 tahun ini dia tiap hari. Oh ya? Dia tiap hari ngambil saya kasih lah ya sedikit SOP dan Utsukushi. Jadi dia emang suka banget yang kedua ini. Gitu. Tiap pagi selalu udah nyamperin SOP Utsukushi. Jadi saya kasih sedikit. Oke. Ya, itu memang produk AFC aman lah untuk anak-anak dikonsumsi karena tidak ada unsur kimia apapun ya. Jadi memang alami semuanya, sehat. Betul. Kalau kembali ke lutin memang ngangenin, memang enak banget tuh lutin. Saya kalau minum gitu 1 botol rasanya kurang, maunya 5 gitu sekaligus. Dan lutin bukan main itu luar biasa. Lutin itu antioksidannya tinggi kan kok ya. Jadi betul. Bagus banget. Bagus, betul.
ini ada pertanyaan, untuk kulit yang keriput, mana yang lebih efektif? Apakah SOP 100 plus atau Utsukushi? Karena uji klinis yang nomor 3 dari SOP kan soal kulit. Ya, paling bagus memang di-combine minumnya kalau mau lebih bagus, dia mix ya, kita minum SOP dan Utsukushi. Karena paten nomor 3 untuk skin improvement, dan Utsukushi kelebihannya juga dia dari salmon DNA. Salmon DNA sangat bagus sekali untuk kecantikan, plus di dalamnya ada Takara Kombu. Takara Kombu atau Fukoidan ini untuk membersihkan usus. Kalau usus kita bersih, ya pasti ke muka juga bersih. Gitu Pak, saya wakilin Pak Mike. Tenang aja. Tapi saya nggak tahu kalau case kulit keriput, tapi kalau saya kulit kering Kogun, kulit saya kan kering sekali. Dulu belum ada Utsukushi, dulu baru ada SOP itu. Dalam hitungan minggu sih itu udah berubah banget kulit saya, dari yang kering banget jadi lembab. Gitu. Itu SOP. Kalau keriput terus terang saya belum tahu nih kalau di sayanya ya, experience saya. Gitu. Kalau keriput saya berasa berkurang kerutannya. Ya, SOP itu memang betul-betul paten nomor 3 bekerja sesuai dengan paten. Dia mengurangi kerut ya. Jadi skin improvement. Jadi saya merasakan banget. Saya ada buktinya, foto-fotonya saya ada, foto before afternya. Saya udah pernah share juga kan. Nah ini Pak Mike ada pertanyaan. Pak Mike, ada juga beberapa orang yang nonton di FB. Memang ada beberapa yang nonton FB yang belum member. Nah, bisa nggak kasih pencerahan atau penjelasan kenapa harus berbisnis di AFC sebagai solusi bisnis di pandemi corona ini? Alasannya apa di AFC? Oke, kenapa AFC? Seperti tadi saya udah mention sebelumnya, satu, bisnis network marketing secara data, secara history sudah terbukti bahwa recession proof gitu. Jadi apapun keadaannya, financial crisis seperti apa, ternyata untuk dunia network marketing bisa terus bertumbuh. Justru kebutuhan orang untuk mencari penghasilan lebih di saat-saat krisis itu bisa dijawab dengan hadiran kita. Terus yang kedua dari AFC sendiri, dari produknya, di momentum ini justru kita banyak dicari. Itu kita dengan produk kita SOP dan Utsukushi itu benar-benar jadi produk andalan yang dicari-cari untuk memiliki daya tahan tubuh yang jauh lebih baik gitu, untuk bisa menjaga kita dari mudahnya terserang virus gitu. Jadi buat saya ini justru momentum yang semakin menguatkan AFC. Terus yang ketiga, of course, perusahaannya ini adalah kami dari perusahaan Jepang, farmasi Jepang yang memang di sana itu sudah go public, mempunyai standar yang sangat tinggi. Seperti tadi Kogun bilang, kita tidak pakai bahan kimia sama sekali, semuanya diperhatiin, zero defect, komitmen kita terhadap produk yang selalu sempurna, dan lain-lain. Jadi perusahaannya sendiri sudah berdiri tahun 51 tahun. Buat kami dari Jepangnya itu sudah sangat kuat. Di Indonesianya bagaimana? Teman-teman tahu, teman-teman terutama para leader yang sudah bergabung, bagaimana komitmen kami selalu untuk mengikuti aturan yang ada. Produk-produk yang keluar itu selalu sudah ada BPOM-nya, legalitas perusahaan kami juga sudah kami penuhi, selalu kami penuhi, itu jelas bisa dilihat. Terus yang terakhir, yang kenapa sih harus AFC? Selain tadi memang bisnis modelnya recession proof, kemudian momentumnya dengan produk kita justru semakin bagus di kondisi saat ini, perusahaannya di Jepang maupun di Indonesia seperti apa, dan yang keempat tentu bagaimana kita punya marketing plan gitu. Marketing Betul. Menurut saya kita buat secara fair, tidak berfokus pada keuntungan perusahaan semata, tapi menurut saya ini kami sudah membuat perhitungan secara fair dan terbukti sudah ada Bushido, terbukti memang bisa tercapai seperti itu. Jadi itu empat faktor yang menurut saya teman-teman yang belum bergabung
jangan pikir lama-lama. Ada teman-teman leader di sini yang saling membantu. Kita punya culture yang berbeda, ya. Di sini kita tidak teman-teman yang sudah merasakan berhasilnya di AFC dengan penghasilan yang ratusan juta setiap bulan itu, nggak ada kan yang foto dengan mobil mewahnya sebagai bukti keberhasilan MLM gitu. Kita nggak buat gitu ya, Kak Gun ya. Betul. Ya kan. Kita benar-benar mengajarkan di sini bukan cuman memiliki penghasilan, tapi memiliki kondisi keuangan yang baik, bukan saat ini aja tapi kedepannya juga. Itu, Kak Gun. Ya, oke. Makasih Pak Mike. Ya, saya tambahkan sedikit dari masalah kenapa bisnis di AFC adalah pilihan yang tepat, karena di AFC ini kita bonusnya cair tiap hari, Pak Mike. Konnichiwa-nya ya? Iya. Sekarang kan kebutuhan setiap hari kan harus beli GoFood minimal tuh. Ya kan, kalau uangnya bisa cair tiap hari kan kita tenang gitu kan. Kalau setiap hari kita ada income yang rutin masuk gitu ya, walaupun nggak besar gitu, tapi stabil, itu kan enak banget gitu. Nah, karena gini, saya bisnis juga di bidang interior, furniture. Nah, kalau lagi gede, proyek gede gitu, tapi kapan lagi dapetnya kadang-kadang nunggu nggak jelas. Itu yang bikin kita deg-degan gitu ya. Nah, di AFC ini benar-benar bikin happy. Saya jujur ngomong apa adanya bahwa di AFC bikin happy. Kenapa? Karena yaitu dia tadi. Nah, bicara income harian, saya berpikir kan enak banget ya orang kalau yang punya bisnis restoran, uangnya bisa dapat uang cash setiap hari. Tapi itu tuh bukan uang yang bisa langsung dinikmati, karena harus dihitung dulu buat belanja lagi kan ke pasar apa segala macam, buat masak, buat bayar supplier dan sebagainya, kan kita nggak bisa langsung pakai begitu aja. Nah, AFC ini bonus harian langsung kita bisa laba bersih, bisa dipakai. Betul. Buat saya itu benar-benar bagus banget deh bisnis di AFC. Itulah kalau yang saya gabung. Nah, bagi teman-teman yang belum bergabung nih, saya akan tambahkan sedikit. Di AFC kita semua dibuat mudah, benar-benar AFC menyusun plannya ini untuk memberkati banyak orang. Oke? Itu sebabnya kita dibuat ada 3 membership. Ada paket yang murah banget, investasi cuma 3,3 juta, tapi kita bisa bisnis berpotensi dapat uang jutaan bonus, kemudian puluhan juta sampai dengan ratusan. Lalu ada paket yang menengah 9,9 juta. Nah, paket yang terakhir investasinya cuma 19.800.000, itu kita juga bisa pilih gitu ya, mau investasinya di mana gitu, sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Itulah kelebihan dari AFC yang saya lihat, Pak Mike. Gitu. Setuju ya? Setuju. Sebentar, ini ada pertanyaan lagi, Pak Mike. Untuk 20% saving di saat krisis yang kita nggak bisa prediksi ini, lebih baik kita saving dalam bentuk saving liquid atau bisa kombinasi dengan gold. Nah, ini ada pertanyaan Pak Mike. Kombinasi sama apa? Mas. Gold. Oke. Ya. Pertanyaan bagus. 20%-nya itu tergantung, kalau saya tergantung satu profil resikonya kita seperti apa. Jadi sebetulnya dalam keuangan itu ada 3 profil resiko. 1 konvensional, 2 moderat, 3 risk taker gitu atau agresif. Nah, kalau memang saya kebetulan yang agresif. Nah, kalau teman-teman yang di konvensional and moderate, emas bisa jadi opsi, tapi harus diperhatiin harga jual sama harga beli saat ini emas itu gapnya tuh besar sekali karena tidak stabil gitu. Jadi harus diperhatiin. Emas itu jadi pilihan yang bagus untuk kita sebutnya untuk melindung nilai, hedging. Agak-agak teknis, sorry. Tapi kalau saya pribadi selalu suggest di kondisi kayak gini, di spread aja, dibagi-bagi. Ada yang memang liquid, buat saya gold itu termasuk yang liquid. Hari ini kita jual, besok hari ini kita beli, besok kita jual juga bisa gitu. Cuman harus diperhatiin harga jual sama harga beli itu spreadnya itu saat ini tinggi, bedanya gapnya tuh lumayan jauh gitu. Harus hati-hati. Jadi jangan-jangan kita bilang beli 800.000 per gram, ternyata harga jualnya cuma 700.000, kan jauh ya, malah rugi gitu. Nah,
Kemudian tapi gold itu pilihan bagus saat ini. Kemudian saat ini yang bisa jadi pilihan sebetulnya kayak surat utang negara gitu atau obligasi gitu. Nah itu saya juga suggest karena itu relatively aman dan returnnya itu tetap gitu. Udah ada returnnya berapa persen per tahun gitu. Nah itu jadi opsi yang menurut saya bagus juga. Liquid tidak seliquid gold. Tapi buat saya dari tingkat keamanannya berbanding pada returnnya itu patut untuk kita investasikan di situ. Sementara buat teman-teman yang berani, yang profil resikonya itu cukup tinggi, kayak saya justru ini kesempatannya beli saham. Contoh, ini kalau sebetulnya ini nggak boleh nih kalau misalnya di publik suggest saham tertentu. Tapi kalau saya bisa bilang saham-saham blue chip, saham-saham utama, perusahaan-perusahaan besar saat ini sedang terdiskon cukup besar. Contoh yang saya pribadi saya terapkan nih, saya di kondisi gini malah saya ngumpulin Bank BCA gitu. Saya ngumpulin saham Bank BRI, saya ngumpulin saham Sido Muncul, saya ngumpulin saham Era Jaya, perusahaan yang kalau Era Jaya ini smartphone di Indonesia, iBox lah apa segala, dia rajanya. Kemudian 1, 2, 3, 4 saya banyaknya di situ. Satu lagi saya invest di ICBP, ICBP itu Indomie. Udah pasti keadaan kayak gini Indomie malah makin kuat, orang malah betul. Wah, Pak Mike jeli banget nih melihat peluangnya nih, luar biasa. Udah terbiasa kok. Aduh. Kalau saya terbalik, saya investasinya tanam beli titik lagi di AFC. soalnya founder nggak ngerasain konnichiwa kok. Bener. Saya nggak ngerasain konnichiwa itu apa. Pak Mike kalau udah ketemu bisa ngerasain konnichiwa di AFC, ketagihan. Aduh, tahu gitu mas, saya ikutan jadi leader aja daripada di. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi, bagaimana cara prospek via IG yang bagus dan menarik orang? Nah, ini sebenarnya besok lebih tepat ikut acara webinar, karena besok akan ada webinar, Pak Niko bagus banget, dia akan beberkan bagaimana cara menggunakan media online ya untuk suasana COVID seperti ini untuk berbisnis online. Ada strategi dan ada cara-caranya. Besok akan lebih detail deh dibahas tentang itu ya. Kayaknya besok saya diajak juga. Oh ya? Iya, karena ya memang ahlinya lah Pak Mike mah di bidang media kan. Nah iya. Makanya ilmunya banyak, jadi harus sering-sering muncul di webinar Pak Mike. Aduh, oke. Pak Mansur bertanya lagi nih, Pak Mike, bonus saya di AFC saya pakai beli tanah untuk bangun kos-kosan dekat kampus. Memang lama perputarannya dan balik modalnya. Tetapi dengar Pak Mike main saham jadi tertarik. Kira-kira gimana, bangun kos-kosan atau beli saham aja gitu? Pertanyaan yang sulit. Kalau saya Pak Mansur, kalau saya biar bagaimanapun kita memiliki properti itu harus, buat saya aset properti, fix aset itu harus. Jadi kalau punya kos-kosan pun menurut saya Pak Mansur bagus gitu, terutama untuk long term bisnisnya. Kan Pak Mansur tahu sendiri lokasi terbaik apa segala. Biar bagaimanapun saya yakin returnnya untuk kalau dibanding bisnis ya, returnnya bisnis dengan saham itu tetap untungan bisnis gitu. Sorry, tapi saya juga nggak tahu kondisi kos-kosan di Makassar gimana sekarang Pak Mansur. Kalau di Jakarta kan lagi kolaps juga nih karena orang-orang pada pulang kampung ya, nggak ada pekerjaan. Nah, tapi konsep memiliki asetnya, propertinya itu udah bagus banget Pak Mansur gitu. Itu yang harus kita lihat. Nah, kalau sebetulnya di financial planning itu menciptakan multiple income itu sangat bagus. Jadi misalnya punya kos-kosan itu kan kita kan udah kayak passive income ya.
gitu. Ada satu properti yang kita beli dan menghasilkan income, itu bagus banget konsepnya gitu. Sedangkan kalau saham itu treatnya beda. Kalau saya lihat itu sebagai pure investment gitu. Jadi saya memang udah dari udah lama sekali memang berada di industri itu, invest di saham, memilih perusahaan yang bagus. Kemudian saya itu tidak pernah melakukan trading gitu. Saya seperti saya bilang tadi, saya sangat look up ke investor terbaik di dunia saat ini, Warren Buffett. Dia itu selalu long term gitu. Dia memilih perusahaan yang bagus, ditahan selama-lamanya, mendapatkan dividen setiap tahun. Konsep saya seperti itu. Jadi apakah saya pernah menjual saham saya? Oh tentu, di kondisi tertentu saya jual. Contoh waktu di 2008 financial crisis itu, global financial crisis, saya beli saham BCA itu masih Rp2.000 saat itu. Kemudian saya jual hanya dalam beberapa tahun kemudian itu di 18.000 gitu. Tapi kalau saya pegang terus sampai sekarang, sampai kemarin sebelum COVID-an udah 30.000 kok gue. 34 iya. Nah sekarang ini turun, dan saya beli lagi gitu. Turunnya. Ini saatnya ya boleh ya kita beli saham ya Pak Mike ya. Iya, tapi dengan catatan buat saya untuk long term investment. Ya ya. Yang dimaksud long term minimal 1-2 tahun lah kita pegang ya. Kalau saya terus terang lebih kok Gun. Lebih ya. Oke. Kecuali memang saya ada kebutuhan, saya jual. Gitu. Kalau misalnya nih, kalau saya akan guarantee kalau misalnya di lowest point saat ini, kalau kita sabar aja 1-2 tahun mah itu nggak mungkin rugi saya bilang. Karena ini udah terlalu dalam jatuhnya. Ya IHSG-nya aja udah anjlok banget ya. Iya 26% di tahun ini udah jatuh. Ya bahkan Ibu Sri Mulyani memprediksi akan terus melorot. Ya. Gitu. Jadi prediksinya pertumbuhan ekonomi kita di 2020 ini cuma 1, sekian persen prediksinya. Tapi berbalik di 2021 akan jadi 9%. Oh, prediksinya gitu ya? Iya. Jadi tahun tetap depan akan lebih bagus. Ya. Jadi average dalam 2 tahun itu tetap di sekitar 5%-an. Bicara saham, tadi saya lagi mikir menarik juga nih beli saham Indomie ya. Saham Indomie kemarin saya udah beli dari harganya 8.000-an, sekarang udah 10.000 kok Gun. Dalam berapa hari? Cuman 2 minggu. 2 minggu naiknya sampai sebegitu ya, luar biasa ya. Oke, luar biasa. Nah ini ada pertanyaan lagi. Ini mah sama jawabannya Pak Mike. Sekalian mau tanya apakah efektif untuk promo AFC di FB Ads atau Google Ads? Ya, jawabannya besok mendingan Anda ikut webinar yang akan Pak Mike bahas dengan Niko nanti ya. Oke. Tentang berbisnis dengan menggunakan iklan di media. Oke. Nah, jadi Pak Mansur tanya lagi, jadi kalau mau jual kos-kosan untuk beli saham nih, minta bocoran Pak, saham apa aja yang harus saya beli? Tadi Indomie Pak Mansur. sama saham MRA tuh udah ada pesan sponsor. Nggak jadi. Rencananya kita mau IPO di tahun ini, nggak jadi kok. Oh nggak jadi ya. Jadi. Oke. AFC dengar bocorannya lagi susun IPO juga ya Pak Mike? Hopefully. Ya. Nanti kalau ada berkesempatan IPO-nya launching untuk AFC, nah para leader harus siap-siapkan uang tuh. Iya dong. Iya, buru-buru kita beli dulu ya. Orang pertama yang menyimpan saham AFC. Betul. Karena AFC yang saya dapatkan informasinya, penjualan Indonesia ini malah naik melonjak ya. Jadi ranking kedua ya dari seluruh negara ya. Iya, ranking kedua. Luar biasa. Mungkin Pak Mike boleh cerita sedikit tentang apa yang terjadi dengan saham penjualan AFC internasional dan apa yang terjadi dengan penjualan AFC di Indonesia gitu. Oke. Statistiknya, oke.
Kalau saya lihat lebih ke bisnis model, Kogun, terus terang. Sebetulnya AFC Jepang juga tidak pernah menyangka kalau kita bisa secepat ini, gitu. Kita juga, para founders juga tidak menyangka. Nah, jadi kenapa kita bisa begitu cepat? Sekali lagi, konsep network marketing sih, Kogun, dan itu yang pertama. Dan yang kedua, kami sih jelas-jelas sangat amat bersyukur bisa ketemu kayak leader-leader yang percaya sama kita, ya Kogun gitu ya. Buat saya, kalau ingat awal-awalnya lagi, gimana sih nih 2 orang nggak pernah bikin MLM, masa ada yang mau masa ada yang mau masuk join MLM-nya, itu kan sebetulnya agak aneh ya Kogun ya, gitu. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan Kogun, itu jadi faktor utama kita bisa terus menembus peringkat 3, peringkat kedua, karena mereka masih mengandalkan retail konsep bisnisnya, dan terutama di kondisi saat ini dengan retail semakin dibatasi, nah itu kena impact juga tuh. Sedangkan kita ternyata sampai bulan Maret itu tidak ada impact-nya sama sekali, seperti itu. Nah, pergerakan AFC, saham AFC sendiri di Jepang itu stabil, tidak menunjukkan penurunan juga, gitu. Performanya baik, didukung juga sales di Indonesia yang sangat bagus sih, Kogun, gitu. Nah, yang lucunya ya yang sama kayak Oba waktu itu datang ke kantor di LOP itu, dia cerita bahwa bahkan produk SOP ini kan sebetulnya kita modifikasi ya, Kogun ya, untuk taste-nya Indonesia kan, gitu. Karena kalau saya balik lagi, waktu pertama-tama kali saya coba di sana, nggak mungkin kita bisa makan dengan seenak ini SOP gitu, karena amis, Kogun. Kalau di sana, ya, bau amis banget ya. Ya, mereka mah nggak masalah ikan. Nah, kita mana bisa, gitu. Kecuali Pak Mansur nih, Makassar nih, ikan mah sikat semua. Nah, itu kan kita harus modifikasi rasanya seperti itu. Nah, itu yang terjadi adalah AFC Singapura aja minta produk kita gitu loh. Produk kita langsung ke AFC, minta dong dibuatin kayak gitu. Nah, itu nggak dikasih sama prinsipal di sana sih. Oke. Ya, oke, makasih informasinya Pak Mike tentang AFC yang terjadi ini baik di Jepang maupun di Indonesia. Jadi kesimpulannya bahwa malam hari ini kita belajar banyak tentang pengelolaan keuangan dari bonus-bonus yang akan kita terima dengan bijak-bijak menggunakan sistem 50, 30, dan 20, dan juga jangan lupa dalam situasi seperti ini ada baiknya kita harus lakukan saving ya. Nah, investasi mau ke saham-saham liquid atau investasi kepada hal-hal yang mudah dicairkan kalau sewaktu-waktu kita butuh lah ya, gitu. Kita kira-kira begitu Pak Mike ya. Oke. Dan tadi sebagai penutup bahwa teman-teman bagi yang belum bergabung di AFC, tentunya ini yang kita perlihatkan, kita benar-benar transparan. Lihat Pak Mike itu tadi saya perlihatkan bahwa memang Pak Mike ini orangnya apa adanya, iya, enggak gitu ya. Dari pertanyaan tanya jawab saja kita bisa melihat bahwa beliau tidak mengada-ngada. Kalau yang dia nggak tahu, ya nggak tahu. Kayak tadi case yang ditanyain secara teknis untuk apa ya, yang akhirnya harus tanya Niko gitu kan. Nah, artinya gini, jadi dari sini kita bisa menilai, ini yang dibicarakan sama Pak Mike tentang AFC, ya apa adanya, nggak dibuat-buat dan nggak omong besar gitu, nggak hoax gitu ya, yang disampaikan berdasarkan fakta yang memang benar-benar terjadi. Begitu ya Pak Mike ya? Ya, Kogun. Ya, oke. Mungkin sekali lagi minta Pak Mike ada pesan penutup untuk teman-teman, kira-kira bisa sekalian disampaikan. Selesai Pak Mike menyampaikan, kita akhiri pertemuan pada malam hari ini. Silakan Pak Mike. Oke,
buat semua keluarga AFC yang sudah bergabung maupun teman-teman yang melihat ini dan berencana untuk bergabung di kondisi seperti ini, jangan pernah lupa setiap pagi bahwa kita ada opportunity yang kita lihat di saat-saat ini. Opportunity itu apa? Bukan kebetulan kalau menurut saya, bukan kebetulan kalau saat ini AFC sebagai perusahaan network marketing, perusahaan MLM di Indonesia itu memiliki produk yang baik, produk yang bagus dan relevan dengan kondisi kita sekarang malah saat ini. Jadi pesan saya yang terakhir buat semuanya, keluarga AFC, saya harap setiap pagi kita bangun dengan semangat yang baru, dengan spirit yang kuat, mental yang baik, supaya setiap hari kita selalu berusaha melihat opportunity-nya, dan setiap hari kita terus happy, terus lihat prospek-prospek teman-teman yang bisa kita bantu melalui bisnis kita. Jadi bukan hanya kita memiliki penghasilan lebih, tapi kita benar-benar membawa impact secara finansial kepada teman-teman yang di luar sana lagi berpikir, lagi justru saat ini semakin membutuhkan kehadiran kita. Perkenalkan aja dulu, kalau saya bilang mungkin hashtagnya sekarang kenalin aja dulu deh AFC. Yeah. Oke, nanti saya yakin nanti kita akan harvest, kita akan ini kemudian. Oke. Baik. Oke, terima kasih Pak Mike, terima kasih seluruh teman-teman yang ada di Zoom meeting maupun yang ada di Facebook Live. Sampai jumpa, selamat malam. Ingat pesan terakhir tadi bahwa harus melihat satu peluang di balik kesulitan ini, bukan sebagai masalah. Oke? Yes. Sampai jumpa. Salam. Thank you. Ya, makasih Pak Mike ya. Tuhan berkati ya. Thank you Pak Gun. God bless. Yo.